Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hastu Prapatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB akan menjelaskan beberapa perspektif tambahan yang memusatkan perhatian pada hubungan antara penduduk, kesejahteraan, dan sumber daya alam. Topik ini disampaikan kepada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB pada mata kuliah Aspek Kependudukan dalam Perencanaan atau PL 2104 pada tingkat 2. Untuk mencapai sejahtera, kita dapat memiliki dua cara pandang. Satu yang bersifat pesimis dan yang kedua yang bersifat optimis. Keduanya akan mempengaruhi kebijakan tentang pembangunan yang diambil. Mari kita coba lihat satu persatu. Untuk memperkaya wawasan, perlu saya jelaskan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh tokoh yang bernama Julian Simon. Dia menyampaikan pandangan yang bersifat optimis, meskipun tokoh ini tidak selegendaris tokoh-tokoh sebelumnya, tetapi perlu kita lihat apa yang dia sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Simon itu merasa tidak perlu khawatir tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya memiliki kemampuan kreatif dan inovatif untuk memecahkan aneka masalah, termasuk yang menyangkut kependudukan dan pembangunan. Dan lebih jauh, kemajuan teknologi menjadi kunci penting untuk memecahkan aneka masalah pembangunan. Namun, pandangan ini juga mendapatkan kritik, yaitu bahwa kemampuan tersebut tidak merata antar bangsa atau antar masyarakat. Kalau kita ringkas pandangan terhadap penduduk, kesejahteraan, dan sumber daya alam, maka terdapat beberapa pokok pandangan yang penting. Yang pertama, pesimis terhadap jumlah maupun pertumbuhan penduduk, seperti yang disampaikan oleh Malthus maupun kelompok Roma. Yang kedua, optimis terhadap jumlah maupun pertumbuhan penduduk, seperti yang dilihat oleh orang-orang Romawi, Bosrop, dan Simon. Dan yang ketiga, netral atau memberi peringatan meskipun cenderung pesimis, seperti yang disampaikan oleh tesis Tragedy of the Commons. Dan ini akan menimbulkan implikasi kebijakan yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa pandangan pesimis akan membatasi pertumbuhan penduduk, sedangkan yang optimis akan mendorong pertumbuhan penduduk. Pandangan netral akan cenderung membiarkan pertumbuhan penduduk, sehingga ada beberapa alternatif kebijakan yang muncul dari perbedaan pandangan tersebut. Ada 3 bentuk kebijakan dasar terkait dengan pertumbuhan penduduk. Satu yang bersifat mengendalikan pertumbuhan penduduk, dua yang mendorong pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga yang membiarkan pertumbuhan penduduk. Kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kampanye keluarga berencana populer pada dekade-dekade sebelumnya, dan ini juga berhasil di beberapa negara sedang berkembang. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan penduduk melalui pemberian insentif perkawinan dan kelahiran kebanyakan gagal pada masyarakat yang sedang mengalami modernisasi atau sudah mencapai kondisi modern. Dan yang terakhir, kebijakan untuk membiarkan pertumbuhan penduduk itu menjadi sesuatu yang umum pada situasi sekarang. Terkait dengan jumlah penduduk, kadang muncul pertanyaan kebijakan yang menyangkut berapa jumlah penduduk optimal di suatu wilayah atau kota. Dan dalam kaitan ini, para pemikir klasik mengatakan bahwa jumlah penduduk optimal akan perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi pangan. Nah, agak berbeda dengan hal itu, para filsuf Yunani mengatakan bahwa negara kota dengan 5.000-an penduduk dapat melakukan fungsi secara baik. Jadi kalau
kurang atau lebih justru tidak optimal. Dan yang terakhir, pandangan modern, di mana jumlah penduduk perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, yang intinya mencakup kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan maupun juga kemampuan lingkungan untuk mengasimilasi limbah kegiatan. Terdapat beberapa elemen lingkungan utama yang dapat menentukan daya dukung. Yang pertama adalah lingkungan fisik alami, termasuk sumber daya alam. Ini merupakan elemen dasar yang sukar diubah biasanya. Yang kedua, elemen buatan yang mencakup fasilitas dan infrastruktur. Kalau ini dapat diubah, dibangun, ataupun dikurangi. Dan populasi penduduk itu juga merupakan elemen yang dapat mempengaruhi daya dukung. Berikutnya adalah elemen ekonomi, di mana aneka kegiatan produktif itu dapat mempengaruhi daya dukung. Dan yang kelima adalah elemen sosial, di mana nilai adat dan budaya juga merupakan penentu daya dukung. Dan yang terakhir elemen kelembagaan, di mana mencakup organisasi, kebijakan, dan peraturan. Nah, keenam elemen ini dapat mempengaruhi daya dukung, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan. Di sini yang perlu kita ingat bahwa elemen-elemen ini tidak bersifat statis tetapi dinamis, artinya dapat berubah maupun diubah melalui usaha maupun teknologi. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai jumlah penduduk optimal dapat ditempuh melalui dua arah kebijakan wilayah dan kota. Yang pertama, kebijakan yang dapat mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk yang melalui intervensi faktor-faktor kelahiran dan kematian maupun migrasi masuk dan keluar. Dan yang kedua, melalui kebijakan yang dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Jadi ini adalah merupakan kebijakan tidak langsung untuk mencapai jumlah penduduk optimal. Di sini perlu saya sampaikan daftar bacaan untuk topik pendahuluan, perspektif awal, dan perspektif lanjutan. Ada beberapa bacaan pokok yang perlu ditengok, meskipun dua bacaan yang saya beri tanda bintang itu mungkin agak sukar diperoleh, meskipun saya juga yakin bahwa para mahasiswa lebih kreatif untuk mendapatkan bacaan yang sukar didapatkan. Nah, selain bacaan pokok tersebut, para mahasiswa juga bebas untuk memperoleh bacaan-bacaan yang relevan dari aneka sumber, terutama dari internet. Pada situasi sekarang, para mahasiswa mungkin lebih sibuk untuk menyeleksi bacaan daripada menemukan bacaan, karena internet merupakan sumber bacaan yang luar biasa. Sampai di sini saya sampaikan terima kasih buat perhatiannya.